Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami PBG Petualang Bocah Gaib. Malam hari ini kita akan menguak atau mengungkap di suatu desa. Di sini konon ceritanya desa tersebut Kampung Mati, terletak di desa Jurang, Kabupaten Magelang. Oleh karena itu mari kita agar supaya ini lebih kita ketahui sejauh mungkin, kita bisa bertemu dengan narasumber kita yang asli penduduk sini, dengan Bapak Agus, dengan juga didampingi oleh Gus Opik. Mari Bapak Agus, kami persilahkan, juga Mas Opik. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak, beri Pak. Sahabat sejati PBG Petualang Bocah Gaib, malam ini kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di desa Bandungan ini, Kabupaten Magelang, dengan narasumber kita Bapak Agus. Begitu ya? Iya. Pak Dimanggolo, monggo Ya, mau mari. apa yang bisa Jadi Pak Agus, diketahui? kami selaku dari grup ekspor Petualang Bocah Gaib akan ingin tahu sejauh mana ini kok bisa dikatakan desa mati gitu Pak. Mohon ceritanya gimana Pak? Ya, setahu saya ini kampung ini dulu memang dihuni oleh banyak warga. Oh iya. Yang saya tahu bahwa kampung ini kok kemudian tiba-tiba berangsur-angsur penduduknya itu pada pindah gitu ya. Pindah dari sini ke kampung-kampung sebelah itu. Tinggal yang ada yakni Bapak Suraji yang masih saat ini satu-satunya keluarga yang ada di sini. Nah, menurut cerita itu saya sendiri persisnya tidak semuanya bisa saya tahu, tapi hanya beberapa itu ceritanya di musola itu kok sering ada yang mengganggu. Oh, sosoknya apa? Ya, Bagus. kadang seperti suara wanita itu, Gitu ya? kadang seperti pohon roboh, Oh, kadang seperti wanita teriak-teriak atau tertawa-tertawa, kadang berwujud ular, ya, kadang tiba-tiba motor itu macet, seperti itu saya sendiri persisnya. Tapi yang saya dengar memang itu seperti pohon roboh pernah, seperti orang mukul-mukul bambu itu ya pernah, terus seperti wanita tertawa-tawa juga saya pernah. nah itu Pak D, maaf Bapak Agus, itu terjadi sekitar tahun berapa mulai ada kayak gitu Pak Agus? Bisa diceritakan tahun berapa itu? Wah, kalau mulainya saya tidak tahu, tapi sampai akhir-akhir ini setiap kali motor, mobil lewat itu Gitu. sudah semacam apa ya, naluri sopir di situ itu mesti membunyikan klakson. Oh Ya, gitu. gitu. Berarti kalau sekitar 15 tahun udah ada ya? Ya Pak Agus? sudah ada. Udah ada, 15 tahun udah ada. Ya,
Dan waktu itu saya sendiri juga bertanya-tanya dalam hati itu, Iya. kok pernah suatu hari itu Iya. di sini ada ular besar sekali kok bisa ditangkap kemudian jadi tontonan warga itu. Saya sendiri apakah itu murni, apa itu siluman atau Siluman misteri, atau ya. saya tidak tahu. Tetapi banyak warga yang mengenal di sini ada sosok sesepuh, ada namanya Mbah Kiai Kemang dan Mbah Kiai Ihsan yang sumari di makam. Termasuk cikal bakal juga itu, Pak Agus. Ya, Oh, itu merupakan sebuah apa ya, figur ataupun Oh, sesepuh sesepuh sini di daerah di sini. daerah sini Oh, yang gitu. banyak diketahui warga. Ya, gitu. ya. Apakah ini dulu juga ada penghuninya itu perintah ada banyak enggak itu Pak? Banyak banyak. di sini banyak ya, jumlahnya saya tidak tahu persis, tapi di sini ya sekitar 10 ataupun 15 kakak juga ada di Itu sini. termasuk nganu ya Pak Agus, kayak Pak Gebluk gitu ya Pak Agus. Ya bukan, Bukan, tapi bukan. cuman ya satu persatu pindah. Nah, itu kejadiannya dari orang-orang yang pindah itu apa saja yang terjadi mereka itu? Apa sakit atau gimana itu Pak Agus? Saya sendiri kok enggak tahu tiba-tiba kadang-kadang merasa mungkin tidak kerasa Itu ya. satu, kemudian karena mungkin terlalu sunyi, sepi, ataupun mencari nafkah jualan di tepi jalan gitu toh Pak. Cuma Persisnya saya kan pernah dengar katanya ada yang agak jadi kurang waras gitu kalau ada orang yang menghuni di sini itu. Gimana itu Pak Agus? setahu saya itu yang berubah jadi kurang sehat ataupun gangguan jiwa Iya, itu kok yang saya tahu kok setelah pindah dari sini, Malah setelah pindah dari setelah kejadian pindah dari sini sini baru terjadi seperti baru itu. di luar kampung atau di tempat yang lain kemudian ada sedikit ada gangguan begitu ya. jiwa seperti itu. Yang saya tahu seperti itu, waktu saat pindahnya dia masih dalam keadaan Oh iya. sehat walafiat itu. Iya, iya. Saya juga mau ingin menanyakan Pak, apakah dulu sewaktu masih ada penduduk sini, apakah sering ada diadakan sejenis apa ritual untuk menghilangkan sejenis makhluk-makhluk di sini Pak? Nah, apakah sudah pernah ada itu Pak? Ya kalau di sini yang ada hanya sifatnya itu nyadran ataupun sawalan gitu Pak ya. Jadi nanti warga diundang beberapa orang, kemudian apa namanya Quran satu majelis di makam Mbah Kemang itu. Sama ya, Mbah Hasan. ya. Dan katanya ini sudah mulai berjalan setiap kali apa namanya menjelang puasa itu ada nyadran, kemudian sesudahnya itu ada namanya sawalan. Jadi benar-benar masyarakat itu sudah takut kalau menghuni di desa ini ya Pak Agus. Ya secara umum saya Pak ya, kalau saya pribadi sih saya tidak terlalu tidak terlalu berpikir itu karena saya juga pindahnya di sini. Tapi kalau warga secara umum memang sepertinya kok Pada takut takut. posisi di desa ini gitu ya. Ya gitu ya. Terus ada satu rumah itu, apa kita bisa datang ke sana juga untuk mengetahui informasi apa saja yang terjadi di sini, gimana itu Pak? Ya. Pak Agus. Kiranya warga belum sari ataupun masih ada yang jaga ya monggo. Tapi kalau seandainya sudah tidur ya saya tidak bisa. Ya. Gimana monggo Ya, Pak ini, Dwi Manggolo? ini kan supaya nanti desa ini bisa bersih dari jenis makhluk yang tidak bisa kita lihat oleh masyarakat sekitarnya, supaya bisa aman tentram dan bisa dihuni sebagai rakyatnya biasa. Nanti kita akan memanggil yaitu untuk menetralisir sekitar sini Mbah Goib. Monggo Mbah Goib kepada Mbah Goib kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Monggo Pak Goib. Tadi sudah diceritakan oleh Bapak Iya. Agus. Bapak Agus, iya. Sumber, ya. Iya.
Itu memang posisi kalau setahu saya itu kalau di lokasi terutama musola ini ya, musola yang sudah lama Terbengkalai itu. terbengkalai ini memang saya lihat itu posisinya memang ada beberapa makhluk. Seperti yang diceritakan Pak Agus tadi, Iya. itu dominan ya, Iya. Mbah Goib. Iya. Itu memang posisinya ada sekitar di sebelah Selatan. sampingnya musola itu. Hmm. Dan posisi kalau mungkin sebenarnya kalau musola ini dulunya memang tetap bagus, auranya juga bagus, tapi karena sudah lama nggak dipakai ya akhirnya jadi kurang ada auranya. Belukar gitu ya, Mbak? Iya. Sama ini Mbah, ini kan tadi di sini cuma ada satu kakak, satu keluarga. Iya. Apa perlu kita datang sama Pak Agus, sama Pak Dwi Manggolo ke sana? Kalau mungkin masih belum tidur, kita bisa korek keterangan yang lebih lanjut dan mengetahui apa saja yang terjadi di sini. Gimana itu, Mbah? Ya nggak apa-apa. Gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti kan lebih akurat kita untuk menelusuri sejarahnya itu gimana kalau bisa dikatakan kampung jadi sepi, nggak ada yang menghuni gitu. Apa karena nggak berani atau gimana gitu. Ya sudah, monggo. Ya. Monggo Pak Gus. Monggo. 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 Nggih. Bagus. Aduh. Bagus. Bagus. Pemirsa di channel Petualang Budaya, kita datang ke tempat yang di sini rumah satu-satunya yang ada di saat di sini, tapi kelihatannya yang punya rumah kayaknya sudah tidur. Tapi sebentar lagi kita usaha, kalau kita bisa ketemu, kita bisa lebih dalam mengurek kejadian apa yang ada di Desa Jurang, tepatnya di Bandungan, Kabupaten Magelang. Gitu ya, Mbak Goib? Iya. Ya. Sebentar para pemirsa, semoga saya bisa ketemu dengan tuan rumah. Assalamualaikum. Bagus. Pemirsa, kelihatannya dari Pak Agus ini, Bapak siapa? Pak Suraji. Pak Suraji kayaknya udah tidur. Kita akan melanjutkan apalagi yang ada terjadi dan sesuatu yang ada di desa ini kayak apa dengan Bapak Agus, karena Bapak yang tuan rumah tidak bangun kayaknya. Gimana Pak? Enaknya Pak? Ya kita baik Langsung langsung ke menuju. lokasi aja. Enggak apa-apa, monggo. Kita sambil Monggo Pak Agus. Janji. Mas Pak dulu. Ya. Monggo. Mana Pak Agus? Ini Pak. Ini Mbah Kiai Kimang. Ini. Ini Mbah Kiai Ihsan ini. Pemirsa, inilah makom daripada Mbah Kiai Kemang yang berada di Kampung Jurang ya Mbah Goib, yang sebelah Mbah Kiai Ihsan. Mereka berdua adalah termasuk cikal bakal yang ada di sini, termasuk sesepuh yang berada di daerah sini ya Mbah Goib. Iya. Kampung Gitu. sebelum kampung ini dikatakan kampung mati, orang-orang penduduk pada pergi dari sini itu, ini adalah sosok kiai sesepuh yang berada di kampung itu ini. Yang sudah kita kirim patika saja Pemirsa, beliau. dimanapun berada, Mbah Goib lagi berkomunikasi dengan sesepuh di sini. Kita akan bareng-bareng kirim Fatihah kepada kedua tokoh sesepuh di sini.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti dengan Mbah Goib akan menguak, akan mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di desa Jurang ini, karena sudah dari informasi daripada Bapak Agus itu ada lebih 15 tahun hanya satu rumah yang tadi kita kunjungi, ternyata orangnya sudah tidur, kita nggak bisa bertemu, dan kita datang ke makam leluhur di sini, dan kita akan nanti menguak apa yang sebenarnya terjadi di desa ini jadi seperti ini. Begitu kan Pak di Manggolo, monggo. Ya, betul sekali. Itu bacaan tadi sudah diberi salam oleh Mbak Pep. Minta izin agar nanti supaya desa ini menjadi tentram dan damai seperti biasanya bisa dihuni oleh masyarakat. Dan nanti Pak Di, nanti Mbah Goib dan kru akan menetralisir. Ya, betul. Tadi. Ya Mbah, gitu ya Mbah. Insya Di Allah. sini apapun yang ada di sini yang membuat resah akan dinetralisir nanti ya Pak. Ya, Dan apa saja nanti yang ada penghuni di sini, demit-demit di sini, itu apa aja nanti bisa kita ungkap Pak. Insya Allah. Pak. Ya gitu. Kita terus lanjut ke tempat semula, Ya, ke tempat musola yang berantakan tadi. ya. Nanti kita mulai dari sana. Pak. Oh siap. Ini kan termasuk dari prajurit ya Pak. Ya. Salah satu prajurit Ya. kerajaan Jogja. Ya. Oh, gitu ya Mbak. Dulu-dulunya ini Mbah Kiai Kemang dan Mbah Kiai Ihsan itu memang asli termasuk salah satu prajurit dari Keraton Jogja. Masih bau-bau Jogja kan, ya Pak? Ya. Untuk itu mari kita lanjut mencari apa yang nanti kita tahu di daerah sekitar situ itu. Ya, Jadi kita aura sambil- terbesar itu di tadi dekat musola yang berantakan itu Pak. Ya, Mbah Goib. di belakang itu. Pokoknya di situ bahasanya itu sentral atau dalam arti sesuatu yang membuat desa ini menjadi resah gitu aja. Iya. Ya. Nah, Ya mungkin zaman dulu itu bukan masalah resah atau tidak resahnya. gimana itu, Mbah? Ya itu mungkin kalau menurut prediksi mata goib saya Ya. itu dulu itu memang banyak di sini itu ada semacam kayak ular besar berkepala manusia. Oh gitu. Ya itu tutangnya posisinya di sana. Nanti kita bahas di sana aja, Ya, Pak. Kita nggak enak kan Kita kita nggak ada enak. Di makam sesepuh. kita tetap. Ya kan, Ya. Pak Di Manggolo? Iya, mari kita kembali Mari kita kembali ke Monggo. sana. Mari. Monggo. Monggo, Pak. Moga-moga. Mari. Ya, bersama ya, nah, Goib. Ya. Pemirsa, selamat malam. Kita akan mulai mengungkap dari cerita yang Bapak Agus tadi diceritakan ya Pak Di Manggolo, Ya. bahwa nanti yang dikatakan Mbah Goib di belakang daripada musola inilah aura yang begitu banyak, begitu kental, yang nanti akan kita ungkap bareng-bareng. Dan kami sangat berterima kasih ya Pak Di Manggolo sama narasumber kita Bapak Agus. Bapak Agus, Ya. ya, kami sangat berterima kasih atas informasi yang Bapak Agus berikan dan sangat bermanfaat bagi kami, agar nanti bisa menguak segala sesuatu yang ada di sini, dan nanti Mbah Goib yang akan menetralisir apa yang ada di desa ini. Ya, saya selaku warga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Goib dan segenap kru Iya, daripada kunjungan malam ini. ya, Semoga ini kampung bisa ke depan lebih Nyaman. makmur, lebih nyaman, lebih Amin, bisa amin, dihuni amin. lagi, Ya. dan namanya warga merasa Amin. nyaman, tidak merasa terganggu. Gitu. Ya. ya itu terima kasih atas informasinya. Terima kasih. kasih, terima kasih, Iya, iya, terima Bagus. kasih, Ya. terima kasih. Ya, mari selamat Moga-moga. berjuang. Moga, Iya, iya. nggih.
Pemirsa, kembali lagi dengan Pak Dwi Manggolo Yudo pada Mbah Goib. Ini malam kita akan langsung menguak apa yang membuat desa ini yang tadi diceritakan daripada Mbah Goib, yang kalau saya merasa itu dia adalah raja dari semua makhluk yang ada di sini, yang ular berkepala manusia. gitu ya. Mbah Goib bisa ada di Pulau Posisinya di belakang rumah sini ya, ada semacam, saya melihat kayak ular berkepala manusia, seorang laki-laki, rambutnya keriting, matanya itu agak mencorong merah gitu ya. Sebenarnya dia asalnya dari mana, Mbah Goib? Kalau asalnya urutannya itu dari pas pemakaman tadi itu ada kayak sungai. Sungai. Nah, ada Itu sungai itu. Goib itu. Kalau sungainya nyata. Nyata. Iya. Dan Oh, di gitu. situ sebetulnya ada kayak sumur. Iya. Nah, ularnya itu posisinya menghuninya di situ. Apa kita bisa langsung ditinjau atau gimana? Bisa Mbak? mas, coba kita Gimana? cari. Pak Dwi. bisa dijajah Pak. Ah, mari. Sumurnya itu ya. Agak sulit ya, Mbak, jalannya. Ya sepertinya gitu mas. Rito lho, Bah. Rito Gimana, Mbak? Enggak apa kita harus langsung menuju ke sana atau gimana, Mbak? Apa kita mencari sumurnya? Oh, jalannya sebelah sini, Mbak. Pak Dwi. Mari kita akan menyusuri mencari sumur tersebut. Memang ini semak belukannya selalu tinggi ya, sangat lebat. Nah, sini, Mbak. Ini enak, Mbak. Mbak. Gimana, Mbak? Mari pemirsa, kita akan menuju tempat di mana persinggahan ular berkepala manusia yang telah diceritakan kepada Mbak Goib. Dulu. Keleban wae. Mbak, sepertinya kru ada yang kerasukan, Mbak. Jadi sumurnya kok agak ya rungkut. Oh gitu. Nah, ini mah ada kru dari kita kerasukan, Mbak. Tolong dilepas nih. Siapa tahu ini Bisa interaksi ya Mbak ya. Assalamualaikum. Monggo Pak Dwi, monggo. Assalamualaikum. Tolong pas lagi. Monggo, Mbak. Pemirsa, kru daripada petualang bocah goib telah kerasukan apa yang ada di daerah ini. Sepertinya ini mas, ular yang berkepala manusia tadi yang kita cari sumurnya. Sumur tadi itu ya. Tapi kan Oh, rumputnya kan itu terlalu rumputnya kan terlalu Itu tinggi. tinggi gitu. Ya, Susah dijangkau gitu Mbak ya. rumputnya terlalu tinggi. Itu memang posisinya sebenarnya dia itu punya kayak mutiara Ya. warna biru, Hmm. dan di dalam sumurnya itu mungkin pas pada waktu itu bisa keluar airnya itu karena ada mutiaranya. Dan bicara dulu. Dia Assalamualaikum. seperti batu akik itu loh. Oh iya. Monggo. Posisi seperti batu akik, dia posisinya nunggoni ya, menjaga Penunggu batu. itu ya, penunggu sumur tersebut ya Mbak. Iya. Oh. Tapi kan airnya dulu kan mungkin bisa buat wudhu atau iya. apa itu ya. Jadi tadi kita tinggal mencari sumur, dia lewat belakang langsung merasuki daripada kru Iya, kita. mungkin dia Mbak Goib. pengen
inginnya kan tak temoni gitu toh. Kepingin ditemui. Ya, tapi malah dia memutar balikkan. Akhirnya kita kembali, ternyata ada teman kita yang kru kita ternyata kemasukan dia. Monggo. Ah, dari posisi dia adalah memang seperti ular hitam, kepalanya manusia, rambutnya keriting, matanya itu mencorong merah. Nah itu Mbak, tadi kan saya sudah tanya Mbak, dia itu asalnya dari mana Mbak sebenarnya yang membuat desa ini jadi seperti ya? Ini sebenarnya dulu pernah ada orang yang semacam kayak ritual atau lelaku ya Mas. Mungkin dia itu ritual di daerah sekitar sini tidak minta izin atau dari sesepuh atau leluhur sini, mungkin dia akhirnya mengundang jenis kayak ilmu-ilmu hitam, Memanggil. nah itu Ilmu kalau hitam. sebenarnya kalau seperti ular berkepala manusia begini ini biasanya itu adanya di sekitar kayak elo atau progo yang besar-besar itu Mas. Nah itu istilahnya mungkin ya bisa juga ada hubungannya dengan, kalau ini posisinya ada hubungannya dengan kayak progo yang jurusannya ke Muara. Daerah mana itu ya, kurang paham banget saya. Soalnya lihatnya saya cuma kayak ada muara, ada sungai besar, di situ juga banyak batu-batunya dan terlalu rungkut gitu loh. Kira-kira Mbah Goib itu di daerah mana? Misal di daerah Magelang atau kabupaten itu sebelah mana? Itu sebenarnya kalau nggak salah ya di daerah ini Mas, daerah agak Salaman gitu ya. Oh berarti daerah Salaman ya? Iya, Kabupaten Kabupaten sambungannya itu. ya Kabupaten Magelang ya. Iya. Mbah, ini sekitar umuran berapa tahun Mbah? Terus ini Kalau sekitarannya. ular ini di sini posisinya sekitar 1.500 tahun ya. Sudah tua ya. Oh 2000 tuh Mbah. Ditanya Mbah. Bisa interaksi Mbah, mari Mbah. Waalaikumsalam. Ini udah lagi Mas, udah ganti lagi. Oh, Ini udah ada- ganti? berapa? Iya. Ini udah masuk lagi satu lagi. Tadi yang ular masih posisi di badan, Ya. dan yang satu ini adalah yang sering itu di sini ada kadang ketawa-ketawa keti Oh, itu. gitu. Iya. Dia adalah seperti sosok wanita, rambutnya panjang. Ngakunya umurnya 2000 tahun gitu ya Mbah? Iya. Saya cuma prediksi saya ya itu cuma 1.500 mah 2 tahun gitu. Ya karena mungkin kalau makhluk halus itu kan jujur Mas. Iya. Ya seperti kita manusia kadang gini bohong atau gimana gitu. ya. Kalau makhluk Nggak, halus sebenarnya selain jujur. dua sosok ini yang termasuk dia adalah tertua di sini, ada apa saja? Apakah pocongan atau Kalau pocongan peri ada Mas. itu gimana? Kalau pocongan ada. Itu Nanti? itu, Mas. Oh dia Yang memperlihatkan. iya. Ada berapa? Hah? 3 ya? 4? Ada ono papat? Ada 4. Oh pemirsa, dia mengatakan di sini ada pocongan 4. Kalau kuntilanaknya ada berapa? Ono piro? Kuntilanak ada berapa? Oh di situ. Oh Dua. ono loro. Ya. Pemirsa di Berarti sini kan juga ada apa kuntilanak yang- 2. Termasuk apa yang tadi dikatakan sama Bapak Agus sebagai narasumber di sini, yang sering dengar suara-suara begini, ternyata dia juga khususnya kayak itu rumahnya di Tadi itu itu kan yang- musola itu Mas. Dur. Musolanya yang sudah rusak. Oh, Mai kono. Nah, itu. Kan ada bangunan Mbok karo jagung. Sama-sama duduk. dia nggak bisa berdiri Mas. Oh, dia tuh jenis. Ini jenis seperti itu, tapi kakinya satu. Oh, Iya. gitu, Mbak. Kakinya satu. Cuma dia kalau jalan tuh kakinya pakai sikut gini. Oh, gitu. Bener ya? Oh. Gitu ya. Selain itu di sini Oh, pecah. Pecah mergo apa? Mergo apa? kecelakaan atau jatuh atau gimana? Jatuh. Ya teman-teman, dulu ini ada seorang wanita, seorang peri yang jatuh, kakinya patah dan kakinya itu tulang-tulangnya itu Kelihatan. remuk istilahnya, Gitu ya. karena tidak bisa menyatu kembali dan tidak bisa pulih, ya akhirnya dia jalannya mengandalkan kaki
bersama. Coba ditanya Pak, sebenarnya apa tujuan mereka itu membuat desa ini jadi kayak gini Pak? Sebenarnya kamu termasuk ikut campur dalam Kalai menungso. karena apa? Gimana? Surga lunga kene gitu. Gimana? Ono sing nglakoni hal sing ora apik ning kene. Apa? Contohnya apa? Ya itu seperti yang saya tadi katakan, sebuah ular itu mengandalkan suatu kekuatan atau ilmu hitam. Dulu ada orang yang belajar ilmu hitam tapi dia posisinya nggak kuat, Aku akhirnya diganggu. Oh, dia merasa terganggu. merasa terganggu sama Ya, orang yang lelaku orang yang tadi. lelaku tadi. Oh. Tapi setelah itu orang itu tidak memberi tanggung jawab, akhirnya pergi dari sini. Oh, dan sini yang menjadi Nah, yang imbasnya. menjadi imbasnya itu kampung di Kampung sekitar sini ini. jadi sepi dan Jadi nggak sepi, ada. orang-orang penghuni. pada takut atau gimana ya, kurang paham sekali ya istilahnya. Dia yang lebih tahu ya. Dia yang lebih tahu. Dia Gitu. kan juga mengatakan orang-orang di penduduk di sini karena dia itu merasa terganggu dan akhirnya orang-orang di sini pada pergi. Mas yang ditanyakan Pak Dwi Manggolo monggo. Kira-kira ini bisa mantiralisir nggak Pak ini ya? Nah, nanti Ini insya Allah langsung nanti, aman. nanti kita tanya kuak lagi. Kuak Masih lagi ya. ada mungkin kenapa pada waktu itu kok kamu bisa membenci atau Aku ora sengit kamu tidak membenci. Ono sing nyalai dadi aku Jadi salah satunya itu karena orang yang lelaku itu mengganggu kondisi kamu dan omahku. teman-teman kamu. Oh begitu. Jadi sebenarnya kamu itu sebenarnya juga tidak membenci kepada dia gitu. Tidak. Tapi pernahkah kamu disiksa oleh dia? Gimana? Nunggu rusak. Pemirsa, Rumahnya dia Mbah Goib termasuk lagi berinteraksi di- dengan rumahnya salah beliau satu media, juga termasuk diganggu. apa yang terjadi Gitu ya. di desa. Rumah kamu dirusak, Jurang akhirnya ini. kamu istilahnya kayak jadi korban. Tapi kenapa setiap orang penduduk di sini setiap pergi atau pindah dari kampung ini kok bisa pikiran terganggu, itu ada apa itu rahasianya? Itu karena apa? Apa karena orang yang mau belajar ilmu itu atau karena Pikirannya melayu ini. Pikirannya ini. jadi Melayu ini. orang itu pengennya sebenarnya masih ingin memiliki tanah yang berada di sini gitu. Tapi Tapi karena rogone ora kuat. fisiknya nggak kuat, jadi Rogone ora pikiran kuat. jadi nggak Raganya pikiran jadi nggak kuat, terganggu pemirsa. gitu ya. Dari orang yang sedang ritual saat itu Nah, ini untuk memiliki suatu ilmu, dia udah pergi dari sini tapi dia masih ingin memiliki apa yang ada di sini pemirsa. sebenarnya kamu mau ndak kalau sekamu saya pindah dari kampung ini biar kampung ini menjadi aman, biar banyak orang penduduk pada suka atau yang merasa dulu punya tanah di sini biar menghuni atau biar dia tuh menempati tanah di sekitar sini. Terus kamu dan teman-teman kamu Syarat. ya, Syarat. Syaratnya apa? Pemirsa, syaratnya apa? dia lagi meminta syarat untuk suatu hal agar di sini katanya bisa damai. Ya, apa? Itu kok badan pasar. Oh, dia minta sesajen pemirsa ya. untuk kedamaian apa yang ada di desa Jurang ini. Kalau istilahnya Dino. ya bisa dikatakan Dino apa? apa? Selasa wage. Oh, dia mintanya di hari Selasa Selasa wage gitu ya, Pak Dewa Golo. Bar maghrib. Selasa wage bar maghrib Bar maghrib. untuk menyediakan jajan pasar. Mungkin itu cara sebuah biar desa ini tanahnya biar bisa dihuni oleh manusia. Oh, gitu. Mungkin posisinya istilahnya itu tanah ini biar aman gitu loh. Ya udah. Nah, Gimana nanti dia- kalau di apa netralisir aja nih pesan Langsung saya. Ya. kas yang kaya. Nanti insya Allah kamu saya pindah ya, pindah ke tempat yang lebih nyaman dan lebih bagus. Jangan di sini. Kamu dan teman-teman tetap saya anggap sebagai sahabat dan tetap sebagai saya manusia. Saya juga menghormati sesama makhluk. Sedangkan kamu
juga harus menghormati saya. Mari kamu nanti ikut dengan saya beri tempat yang lebih nyaman dan lebih bagus. Selayaknya kamu itu hidupnya ada di dunia alam gaib. Kita tidak mau mencari permusuhan Mbah dan Goib kita tidak mau akan gimana-gimana, nanti kita menyembuhkan tetap berteman. Ya, mediator kita karena merasa sudah cukup. Monggo, Mbah Goib. ada dua ya Mas. Ya, Ada monggo Pak Sis dibantu untuk pegang Pak Sis. Pak Sis Manggolo, monggo. Ada dua makhluk halus yang masuk ke tubuh kru kita ya. Mas minta air putih ya, Kru. so. Ya, pemirsa, mediator kita sudah disembuhkan sama Mbah Goib dan masih ada ya, satu satu lagi belum mau keluar, dia masih kerasan di mediator kita dan lagi di netralisir lagi sama Mbah Goib. Bangun, Mas, minta air putihnya. Ya, pemirsa, ini adalah Ini Pak Tuh, ini posisi tangan saya ini adalah tadi yang merasuki kru kita, sebuah wanita peri dan ular berkepala manusia. Nanti kita sama makhluk pemirsa masih ada satu lagi nih. Ini diinginkan dulu aja Mbah Goib. Nanti dia akan masuk terus. Oh, nanti enggak biar dia. Ya. Nah, ini nanti akan saya kembalikan ke habitatnya, ke alam dunia gaib, alamnya jin, biar dia bisa nyaman dan tidak mengganggu dan tidak terganggu. Kita sama-sama makhluk halus, walaupun kita manusia lebih sempurna, kita tetap hormat menghormati, karena sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita tetap jangan sampai kita menjadikan permusuhan. Kita tetap enjoy aja dan damai-damai aja dengan entah itu makhluk yang namanya jin atau apa, kita itu tetap saling hormat menghormati dengan yakin. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jin dan lain-lain tidak akan mengganggu manusia. Tetap bersama-sama hidup di alam dunia ini. Walaupun dengan alam jin kita tidak mungkin bertabrakan. Karena apa? Alam jin udah di alamnya dan kita sebagai manusia hidup di alam dunia nyata. Ini nanti akan saya kembalikan ke alam dunia gaibnya, dan di sekitar wilayah daerah sini akan kita netralisir ya. Semoga nanti hari kedepannya untuk cucu-cucu kampung di daerah sekitar sini biar bisa beraktivitas untuk menanam apa atau bikin rumah kembali atau syukur alhamdulillah musola bisa dibangun kembali. Monggo. Dan bisa nyaman. Pak di Manggolo ada sesuatu yang mau disampaikan ke Mbah Goib, inti dari semua ini monggo. Ya. Terima kasih Mbah Goib yang telah mengintelisir kampung di sini supaya nantinya bisa dihuni oleh masyarakat seperti biasa dan bisa beraktivitas seperti hanya manusia biasa untuk berdampingan, masuk bersosialisasi sekitar masyarakat seperti bangsa.
Yang sumur ya. Botol itu sama. Botol itu siji. Ini kenapa tidak? Enggak buang. Kok ditutup? Tutup aja. Kopi. Langsung kok gua. Waret Gus. Waregen. Kaya itu mbak ya. Itu jemuk lagi. Oke. Kameramen udah di Untuk rumahku saya untuk waktu orang. Ya wis. Ojo kabeh, sing kene wae. Wis taruh sik. Oke. Tadi nih kan
dari awal sampai sekarang ya Pak Dimanggolo, Ya. bahwa sudah diceritakan dari awal tadi kejadiannya seperti itu. Kita sebagai manusia hamba Allah ya Pak Dimanggolo, kita itu harus bagaimana Pak? Dengan mengungkapi berbagai macam fenomena gaib yang terjadi selama ini. Monggo Pak. Ya, kita sebagai manusia itu dalam dunia nyata, yang penting kita jangan selalu menyalahkan makhluk halus atau menyalahkan jin. Kita walaupun berbeda alamnya, tapi satu lingkungan, yaitu namanya duniawi. Kita tetap bersyukur dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita diberi kelancaran dan diberi kehidupan. Yang penting kita itu tetap satu, Mas. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ada lagi? Itu sing ular kepala manusia itu sebenarnya siapa, Mbak? Oh, kalau itu memang posisinya dulu adalah suatu kayak kodam berisikan seperti kayak batu akik, ada cincinnya kayak warnanya perak. Terus dia itu posisinya sebenarnya jauh di daerah Kali Elo atau Progo, daerah sana itu, Mas. Nah, posisi waktu itu dia itu posisinya ada orang ritual memanggil dia, akhirnya dia datang ke sini dan akhirnya menduduki manggon di tempat sumur tadi. Bersemayam di sini. Bersemayam. Iya, itu. Dan posisinya kalau ular itu seperti ular kayak gitu itu biasanya antara laut kidul, Mas. Nah, asalnya kebanyakan kalau ular berkepala manusia itu ada hubungannya dengan laut kidul. Gitu ya Pak. Gitu ya. Tapi kan laut kidul yang sebelah mana, daerah mana kan kita nggak tahu. Nah, kita juga sama Ibu Ratu Kidul atau Gunung Serandil atau apa ya, kita tetap bersahabat. Kita nggak cari permusuhan, cuma kita interaksi. Ya kita manusia itu di dunia ya kita tetap logikanya saja. Tapi kita jangan selalu menyalah-nyalahkan makhluk halus atau gimana. Sebenarnya bagaimana makhluk manusia itu bisa saling mengisi dalam menjaga keutuhan, keindahan, ketentraman, keayaman dunia alam semesta ini. Berarti intinya gini yang diutarakan Mbah Gaib, Pak Dimanggolo, tetap kita itu berpegang teguh kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Pak Di. Iya. Gitu ya. Betul. Kembali kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan takut kepada Takut. semua, Ya, kita hal yang penting tersebut, sahabat ya. dengan berbagai makhluk gitu ya, jangan sampai Ya. takut pada yang namanya setan, jin ataupun demit kalau bahasa orang Jawa itu. Kita tetap berpegang teguh. Kepada Allah. Oh gitu ya. Bertakwa. Masih adakah? Monggo Pak Di. Ya, terima kasih Mbak Gaib Ya, atas sama-sama. Terima kasih penjelasannya loh. dan terangnya. Ya, terima kasih. Ya ya. Monggo. Ya, pemirsa, dengan tadi petualang Bocah Gaib sudah menjelajahi sekitar Kampung Mati ini agar supaya nanti bisa dihuni oleh masyarakat seperti biasa. Dan oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut pada hal yang seperti hal-hal yang makhluk halus, karena hanya kita harus punya sedikit keimanan kita sedikit ya. Beginilah demikian tadi sudah dibicarakan oleh Bapak dan narasumber Bapak Agus. Demikian petualangan Bocah Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bocah Gaib. warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang Bocah Gaib BBG bersama Salam Gaib. Mbah Gaib dan Gus Opip juga Pak Dimanggolo Yudo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam Gaib sejati bagi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petualang Bocah Gaib PBG. Assalamualaikum.